Tolong percaya padaku. Bab 751. Tentu saja, naiklah dulu ke mobil bersamaku. Melihat putrinya menangis, hati Carson tampak tegang dan sesak. Ayah, aku tahu kau melakukan ini karena kau menyayangiku. Kau tidak ingin aku terluka. Tapi aku sudah berusia 18 tahun. Aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang kulakukan sendiri. Orila menggigit bibirnya. Abang Hansel adalah orang yang aku pilih. Aku percaya padanya. Tolong percayalah. Nada bicara Orila sangat ringan, seperti berdoa untuk ayahnya. Dan berdoa untuk banyak keluhan dan keengganan. Abang Hansel adalah orang yang Orila pilih untuk disukai dan yang ingin Orila percayai. Orila juga berharap keluarganya bisa percaya pada Abang Hansel. Tentu saja, Miguel bisa menjadi kepala negara dan berbagai pernyataannya tentang dia tidak terdengar. Tetapi kali ini berbeda. Karena orang-orang yang mengatakan kata-kata itu kepadanya bukanlah mereka yang tidak ada hubungannya dengan Orila, tetapi malah ayah biologisnya yang disayangi. Abang Hansel pasti sangat sedih saat itu. Melihat begitu kesepian, Orila ingin bergegas dan memeluknya, mengatakan kepada Abang Hansel untuk tidak marah, tetapi dia tidak bisa. Abang Hansel masih tidak tahu bahwa Orila sudah tahu identitasnya. Orila harus berpura-pura bahwa Orila tidak tahu, sehingga bisa menangani urusannya dengan baik. Tentu saja, ayah tidak ingin kamu terluka. Ayah tidak mengizinkanmu untuk bersamanya. Jelas Carson. Ayah dan ibu telah memberitahuku, mengatakan kepadaku bahwa tidak ada kehidupan yang lancar. Kehidupan setiap orang memiliki tingkat tikungan dan belokan yang berbeda. Aku tahu bahwa aku sangat terkejut. Aku mungkin menghadapi kemunduran, tetapi aku bisa menghadapi kemunduran. Tetapi tolong biarkan aku pergi dan melihat. Mungkin ayah akan melihat anak perempuan yang berbeda. Jalan ini, perasaan bodoh ini adalah pilihan Orila sendiri. Mungkin hasilnya tidak seperti yang mereka inginkan, tapi Orila tidak menyesalinya. Kekhawatiran ayah, Orila tahu. Tetapi jika mereka tidak melakukan perjalanan, mereka akan bersembunyi di bawah sayap orang tua selama sisa hidup mereka. Dan Orila serta Abang Hansel akan dilindungi oleh mereka. Dan mereka akan menjadi anak yang tidak terpengaruh oleh angin dan hujan. Benarkah itu yang ingin orang tua lihat? Orila percaya bahwa ayahnya tidak ingin Orila menjadi anak yang lemah dan tidak kompeten. Hanya di tahun-tahun ini, Orila akan dapat belajar semua jenis pengetahuan dan semua aspek perkembangan moral dan intelektual. Bagus, kata Carson dengan tenang. Orila berkata bahwa dia ingin pergi dan Orila tidak ingin bersembunyi di bawah sayap orang tuanya. Lalu Carson melepaskan dan membiarkan Orila pergi. Carson hanya membiarkan Orila tahu bahwa tidak peduli apa yang terjadi di luar, Orila masih memiliki keluarga dan keluarganya mencintainya. Ayah, terima kasih. Orila tidak tahu mengapa setelah ayahnya berjanji padanya, air matanya keluar dengan deras. Anak bodoh, kau adalah putriku. Carson mengambil gadis itu ke dalam pelukannya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Carson ingin melihatnya bahagia daripada orang lain. Tuan Presiden, apa yang orang-orang dari keluarga Tanjaya katakan hari ini, Anda tidak boleh menaruhnya di hati. Mengemudi mobil, Rick diam untuk waktu yang lama. Akhirnya tidak dapat menahan dan mengatakan sesuatu.
Apakah bahan rapat besok pagi sudah siap? Rick berkata, tapi Miguel mengatakan sesuatu yang lain dan tidak ada rencana untuk menjawab itu. Carson mencintai putrinya dan itu normal untuk berbicara dengannya. Jika mereka bertukar identitas mereka, Miguel akan melakukan hal yang sama. Tuan Presiden, aku bertanya padamu. Siap, kata Rick, tidak berani berbicara lagi. Kembali. Miguel mengatakan kalimat lain sebelum dia berbalik ke halaman. Rumah itu, dia biasa datang ke sini sekali untuk 1 malam. Tetapi hanya malam ini membuatnya merasa sangat terbuka. Rumah itu kosong dan hatinya pun kosong. Mungkin hanya karena Miguel berada di sini sendirian semalaman. Miguel datang ke sini lagi hari ini. Gadis yang ditinggal di sini selama 1 malam tadi malam telah pergi. Segala sesuatu yang terjadi semalam seperti mimpi yang biasa Miguel lakukan. Jadi, dia akan merasa sangat kesepian. Hanya berpikir tentang orang yang ada di pikiran, ponsel Miguel berdering 2 kali, melihat itu adalah pesan dari Orilla. Abang Hansel, ayahku datang ke kota Atmajaya. Aku mengambilnya lebih awal hari ini. Jika kamu pulang dan tidak melihatku, jangan sedih ya. Cuacanya dingin, kamu ingat untuk pakai pakaian tebal. Jangan sampai masuk angin. Jika pilek, aku akan khawatir. Pesan gadis ini datang tepat waktu. Seolah-olah Orilla tahu Miguel sedang memikirkannya. Sebuah pesan teks yang panjang, Miguel melihat berulang-ulang. Tampaknya gadis kecil itu dapat melakukan emosi wajah nakal di ponsel. Gadis bodoh, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan khawatir tentang orang-orang yang peduli padamu. Miguel dengan cepat menjawab pesannya. Abang Hansel, aku tahu bahwa jika kau pulang dan tidak melihatku, kau akan sangat kecewa. Aku akan mengirim foto untuk supaya kamu tidak rindu. Miguel pun menerima pesan singkat dari Orilla dan dia juga memiliki foto yang baru saja dia terima, sebuah selfie. Dia pun mengklik foto-fotonya di telepon dengan senyum tipis di bibirnya. Kamu sangat imut. Abang Hansel benar-benar ingin memakanmu. Kata-kata ini pikir Miguel dalam hati, tidak berani dikatakan keluar. Karena gadis itu harus tahu apa yang dikatakan Miguel. Orilla berada di kota yang sama dengannya, menghirup udara yang sama. Tetapi dia tidak bisa melihatnya. Ketika Miguel tidak melihat Orilla selama sehari, Miguel mulai memikirkannya. Misi semacam ini lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dia memikirkannya, ujung jarinya memutar nomor teleponnya tak terkendali. Hampir pada saat panggilan pertama, Orilla memanggil. Abang Hansel? Mendengar suara Orilla, hanya mendengar suaranya, Miguel merasa bahwa hati yang kosong dipenuhi dengan Orilla. Ya, Abang Hansel, kau memikirkanku? Tidak mengakuinya pun aku tahu, kau pasti memikirkanku. Suara lembut Orilla terdengar di telinga Miguel. Ya, aku sangat merindukanmu. Orilla ada di sini tadi malam, dalam pelukannya. Abang Hansel bisa menyentuh Orilla dan merasakan napasnya. Abang Hansel, Orilla menarik napas. Faktanya, aku sangat merindukanmu. Jadi, aku ingin kau memelukku. Aku ingin mendengar suaramu. Tentu saja. Abang Hansel, mereka hanya saling memanggil.
Tidak ada yang mengatakan lebih dari satu kata. Mendengarkan napas orang lain dengan tenang juga merupakan semacam kebahagiaan. Untuk waktu yang lama, Orila memecah kesunyian. Abang Hansel, memikirkannya mari kita video call. Tidak bisa melihatnya dalam kenyataan, tapi bisa melihatnya di video setiap hari. Ya, aku akan mendengarkanmu. Miguel tersenyum lembut. Seringkali Miguel memandang Orila bahagia dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bahagia. Abang Hansel, ini masih belum pagi, maka kita istirahat lebih awal dan kau akan menungguku besok malam. Baiklah. Abang Hansel, selamat malam. Ya, selamat malam. Orila menutup telepon. Setelah menutup telepon, Orila juga meletakkan telepon di dekat telinganya, seolah-olah agar bisa mendengar suaranya. Di dalam ruangan, Orila tidak tahu bahwa seseorang di luar pintu berdiri mendengarkan untuk waktu yang lama. Sampai Orila menutup telepon dan orang itu pun baru pergi.